Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam dari Sahih Bukhari, Kitabud Da'awat, masih tetap tentang zikir dan doa sebelum tidur. Kita masuk pada bab ke-12, bab at-ta'awudzu atau bab ta'awudzi wal qiraati 'inda naum. Bab tentang berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dan membaca Al-Quran ketika hendak tidur. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala hadatsana Al-Laits qala hadatsani Uqail an Ibn Shihab akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadayhi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur maka beliau meniupkan di kedua tangannya seperti orang berdoa ditiupkan. Wa qara al-mu'awwidzat, kemudian beliau membaca al-mu'awwidzat. Yang dimaksud al-mu'awwidzat dalam riwayat yang disebutkan itu qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad, surat qul a'udzu birabbil falaq, surat qul a'udzu birabbin nas. Wa masaha bihima jasadahu, kemudian beliau mengusap jasad beliau dengan kedua tangannya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam beberapa tempat, di antaranya dalam Kitabut Thib, dan beliau menjelaskan dengan panjang lebar dalam Kitabut Thib, namun kita ringkaskan penjelasan beliau. Intinya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hendak tidur beliau membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat yaitu dari ta'widzat, yaitu perlindungan, seperti qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Itulah al-mu'awwidzatan, dua surat yang di mana seorang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata kalau kita lihat riwayat yang lain, selain al-mu'awwidzatan, selain qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ternyata ada juga qul huwallahu ahad sebelumnya. Sehingga ketiga surat ini disebut dengan al-mu'awwidzat mim babi taglib, mim bab dominan ya. Seperti orang Arab mengatakan kedua orang tua disebut dengan al-abawan, kedua orang tua, padahal ab artinya adalah ayah, artinya ibu. Tapi kalau al-ab dan al-um digabungkan dikatakan al-abawan, yaitu kedua orang tua. Sama seperti al-qamar wa syams. Al-qamar rembulan, matahari adalah syams, ketika digabungkan duanya disebut al-qamaran, dua rembulan, maksudnya matahari dan rembulan. Al-abawan maksudnya adalah ayah dan ibu, bukan dua bapak tapi ayah dan ibu. Demikian juga al-mu'awwidzat sebenarnya yang disebut dengan mu'awwidz dua, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Surat qul huwallahu ahad tidak ada situ permintaan perlindungan kepada Allah, tetapi digabungkan dan dikatakan dengan al-mu'awwidzat karena seakan-akan tiga ini satu rangkaian. Al-mu'awwidzat yaitu surat-surat yang di mana kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-mu'awwidzat, yaitu surat-surat yang meminta perlindungan kepada Allah yang Rasulullah SAW baca sebelum tidur. Datang dua riwayat dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Riwayat menyebutkan Rasulullah SAW membacanya idza awa ila firashihi kulla lailah, sebelum beliau tidur setiap malam Rasulullah SAW membaca al-mu'awwidzat. Dalam sebagian riwayat idza ishtaka, jika Rasulullah SAW jika sakit. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan
pelaksanaan membaca al-muawwidzat ini bisa digunakan sebelum tidur dan bisa digunakan untuk ruqyah ketika sakit. Jadi, caranya sama. Jadi dibaca sebelum tidur. Karena dalam riwayat yang disebutkan idza syaka, ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah juga baca sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita boleh menggunakan cara ini sebelum tidur dan juga ketika sedang sakit kita juga boleh menggunakan cara ini. Nah, bagaimana cara membaca muawwidzat tersebut sebelum tidur? Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Dalam sebagian riwayat disebut Rasulullah SAW meniup lalu membaca. Jadi tiup dulu. Jadi nafas. Jadi ada namanya nafakh. Nafakh itu meniup. Kalau nafas itu ada sedikit liur. Kalau yang lebih anunya adalah meludah ya. Tapi ini kita tidak sampai pada meludah. Jadi antara meniup dengan yatful atau di antara meniup dan meludah yaitu nafas. Disertai dengan sedikit air liur ya. Jadi kita baca sambil kita membaca surah tersebut ya. Membacanya ada yang mengatakan ditiupkan dulu, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru kemudian mengusap di ra'sihi wajah, kepala, kemudian wajah, seluruh badan. Bahkan disebutkan dalam hadis yaitu semua yang mungkin disentuh oleh tangan. Ada yang mata sampai belakang juga. Ini caranya demikian. Kemudian ditiup lagi, baru kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru kemudian diusap lagi wajah, kepala, wajah, semua badan, semuanya sampai ke belakang yang mungkin kita sentuh, dan kita tiup lagi. Ini pendapat pertama, sebagaimana zahir hadis Rasulullah SAW meniup dulu baru kemudian baca. Pendapat kedua, bahwasanya dibaca dulu baru ditiup. Karena yang dimaksudkan adalah keberkahan tiupan atau air liur yang sudah terkena dengan qiraah. Sehingga itu yang mau kita usap ya. Kalau kita tiup dulu belum ada apa-apa. Sehingga sebagian ulama berpendapat kita baca dulu baru kemudian kita tiupkan. Jadi tiupan yang mengandung sedikit riak air liur inilah yang sudah terkena bacaan Al-Qur'an. Itulah yang kemudian bermanfaat untuk perlindungan tubuh kita ketika hendak tidur. Jadi baca begini, baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baru tiup, baru kemudian diusap wajah, semua badan. 3 kali diulang. Ini pendapat kedua. Sebagian pendapat disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar tadi sempat baca, yaitu indal qiraah, dibacanya ketika sedang baca. Jadi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, begitu. Jadi setiap baca ayat ditiup. Kemudian sampai 3 surat baru diusap. Diulangi 3 kali. Ini 3. Dan saya pernah melihat peruqyah melakukan model ini juga. Yani setiap ayat dia baca dia tiup, setiap ayat dia baca dia tiup. Bisa sawab al-amru wasi', sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Perkaranya mudah ya. Yang penting maksudnya adalah mencampurkan antara tiupan dengan bacaan Al-Qur'an ya. Kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita sebelum kita tidur. Dalam sebagian riwayat ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW juga melakukan hal ini. Jadi ini bisa digunakan sebelum tidur, dan ketika sakit juga kita boleh meruqyah diri kita dengan membaca muawwidzat tersebut. Kemudian saya bacakan pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata, "Wa qad warada fil qiraa'ah inda naum iddatu ahaditsa sahihatun." Atau iddatu ahaditsa sahihatin ya. Ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang membaca Al-Qur'an ketika hendak tidur. Hadis sahih tadi sudah jelas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, al-muawwidzat ini dibaca sebelum tidur. Tapi
Ada lagi bacaan Al-Quran yang lain seperti ayatul kursi dibaca sebelum tidur. Ini dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Kemudian juga dalam hadis Abu Mas'ud, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Amanar Rasul dan seterusnya. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini juga dibaca sebelum tidur. Ini juga dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian hadis yang disahihkan juga oleh Ibnu Hajar atau dihasankan, hadis Naufal Al-Asja'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata kepada Naufal, "Iqra' qul ya ayyuhal kafirun." Baca surat qul ya ayyuhal kafirun fi kulli lailatin wa nam ala khatimatiha. Bacalah surat qul ya al-kafirun setiap malam dan tidurlah setelah engkau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena qul ya al-kafirun adalah bentuk berlepas diri daripada kesyirikan. Hadis ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Ada khilaf, sebagian ulama mensahihkan dan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya. Tetapi Ibnu Hajar menghasankan atau mensahihkan hadis ini. Kemudian juga hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW membaca surat Al-Musabbihat. Al-Musabbihat itu adalah surat-surat yang dibuka dengan sabbaha atau yusabbihu. Seperti surat Al-Hadid, seperti surat Al-Hasyr, kemudian juga surat Al-Jumu'ah, kemudian surat At-Taghabun ya. Ini surat-surat yang dibuka dengan sabbaha atau yusabbihu lillah, sabbaha lillah ya, itu semua disebut dengan surat Al-Musabbihat. Ini juga khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini dan sebagian ulama menghasankannya. Di antara yang menghasankan adalah Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian hadis Jabir, Rasulullah SAW sebelum tidur beliau membaca surat Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim As-Sajdah, yang dikenal Alif Lam Mim As-Sajdah. Kemudian surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu surat Al-Mulk. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan ini juga diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mendhaifkan dan sebagian menghasankan. Ya. Kemudian juga hadis Shaddad bin Aus rafa'ahu secara marfu', ma min imri'in muslimin ya'khudhu maja'ahu fa yaqra'u suratan min kitabillah illa ba'atha Allahu malakan yahfazuhu min kulli syai'in yu'dhihi hatta yahubba ya. Yaitu tidaklah seorang baca Al-Quran kecuali sebelum tidur, kecuali ada malaikat yang akan menjaganya. Ini tadi saya katakan dalil-dalil tentang surat-surat yang dibaca sebelum tidur ya. Sebagian surat-surat datang dengan sanad yang sahih dan sebagian surat-surat diperselisihkan oleh para ulama. Dihasankan oleh Ibnu Hajar dan didhaifkan oleh sebagian ulama yang lain. Yang disepakati kesahihannya adalah al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, dengan cara pembacaan tadi sambil diusap, tadi kita sebutkan. Kemudian di antaranya ayatul kursi, kemudian 2 ayat sebelum 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ini baca di malam hari. Kemudian surat-surat yang lainnya diperselisihkan seperti qul ya ayyuhal kafirun, ini diperselisihkan tentang kesahihan hadisnya. Demikian juga surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, diperselisihkan kesahihannya. Surat Al-Musabbihat yang tadi disebutkan tadi sabbaha, surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, surat Al-Jumu'ah, surat At-Taghabun, ini diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian juga surat Alif Lam Mim As-Sajdah, ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Siapa yang bacanya menurutnya hadisnya hasan sebagaimana dihasilkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, maka silakan, ada ulama yang menghasankannya. Siapa yang tidak membacanya, juga ada ulama yang mendhaifkan hadis-hadis tersebut. Kemudian juga tentang ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis juga datang beberapa hadis ya. Seperti tapi ini tidak khusus sebelum tidur ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala ada beberapa hadis tentang ta'awudz namun tidak terkhususkan sebelum tidur. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dibaca idza amsayta, jika engkau sudah tiba di sore hari. Termasuk masa adalah di malam hari. Seorang kalau tidak sempat baca di sore, dia boleh baca di malam hari. Dan dia boleh baca sebelum tidur. Ini umum, tidak khusus sebelum tidur, tapi dia umum dan dia boleh dibaca sebelum tidur. Kemudian juga kana dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadha ahadana maja'ahu an yaqul. Rasulullah sallallahu memerintahkan kami jika kami hendak tidur hendaknya membaca doa.
Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi, ya. Hadis wa fi lafdhin kata beliau, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi, min syarri syaithanir rajim wa syirkih. Ini juga tidak umum sebelum tidur, ya. Ini hadis muawwidzat atau ta'widzat, minta perlindungan. Di sore hari boleh dibaca dan sebelum tidur juga boleh dibaca. Kemudian juga hadis Ali radhiyallahu anhu, kana yaqulu inda madja'ihi, ya. Ini dibaca oleh Ali dan dikatakan marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu sebelum tidur beliau baca, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa kalimatika tammati min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Hadis ini dibaca sebelum tidur. Jadi Ibnu Hajar menyebutkan beberapa doa-doa yang bisa dibaca sebelum tidur. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, doa-doa ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus dibaca semuanya. Siapa yang bisa baca semuanya baik, dia mengingat Allah sebelum tidur dengan berbagai macam doa dan zikir dan bacaan. Dan jika dia tidak sempat, dia baca sebagiannya pun tidak jadi masalah. Bab berikutnya, bab Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah taala, qala haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Ubaidullah bin Umar qala haddatsani Sa'id ibni Abi Sa'id Al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfudh firashahu bidakhilati izarihi. Jika salah seorang dari kalian hendak tidur, maka hendaknya dia tepiskan atau dia bersihkan, kebasi tempat tidurnya dengan bagian dalam sarungnya. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Semuanya tidak tahu ketika dia pergi meninggalkan tempat tidurnya, mungkin ada sesuatu di tempat tidurnya. Tsumma yaqul, kemudian dia setelah itu dia tidur sambil berdoa, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Ya Allah, dengan namamu lah yang Engkau Tuhanku, aku bisa meletakkan lambungku. Wa bika arfa'u, dan karena Engkau pula lah aku bisa mengangkat lambungku. In afsafta nafsi farhamha, jika Engkau ternyata ketika aku tidur Kau tahan nyawaku, yaitu Kau wafatkan aku, maka rahmatilah nyawaku tersebut. Wa in arsaltaha, jika ternyata Kau lepaskan kembali nyawaku sehingga aku terbangun, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin, maka jagalah jiwaku sebagaimana dengan penjagaan yang Kau gunakan untuk menjaga hamba-hambamu yang salihin. Wa qala tabahu Abu Dhamra wa Ismail bin Zakaria an Ubaidillah wa qala Yahya bin Sa'id wa Bishr bin Al-Faddal an Ubaidillah an Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Malik wa Ibnu Ajlan an Sa'id an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Hafidz Al-Bukhari menyebutkan riwayat-riwayat yang lain. Taib, ini di antara adab sebelum tidur. Di antaranya kita membersihkan tempat tidur kita dengan menggunakan sarung yang kita pakai. Apakah ini khusus sarung ataukah Rasulullah menyebutkan hal ini karena memang kebiasaan orang-orang ketika itu memakai izar. Izar itu sarung. Cuma sarungnya bukan seperti kita, sarung yang tertutup, sarung kain dilipat, diputar, ya, seperti kain ihram, itu namanya izar. Kalau sudah dijahit itu namanya sarung. Izar, ya. Gampangannya itu izar, ya. Dulu para salaf mereka menggunakan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menggunakan izar dan rida. Rida adalah pakaian atas, ya. Selendang bagian atas, ya. Kadang mereka bisa jahit dalam bentuk jubah, gamis, kadang berupa kain aja. Jadi kain bawah, kain atas. Itu di antara baju yang mereka gunakan ketika dahulu. Kadang mereka menggunakan izar, kadang mereka menggunakan sirwal. Tapi sirwal mungkin tidak mudah, harus jahit berbentuk celana, ya. Nah, tapi kalau kain mudah digunakan kapan saja, tinggal punya kain bisa digunakan, kain bawah, kain atas. Kain bawah namanya izar, kain atas namanya rida. Kita bilang selendang, kita bilang sarung di bagian bawah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza awa ahadukum ila firashihi," jika salah seorang dari kalian hendak tidur di tempat tidurnya, falyanfudh firashahu bidakhilati izarihi, maka hendaknya dia kebasi dengan sarungnya bagian dalam. Jadi kita sarung bagian dalam, ya. Jadi maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya bidakhilati izarihi? Hendaknya dia kebaskan dengan bagian dalam sarungnya. Ada yang mengatakan maksudnya ujung sarungnya. Jadi dia sarungnya, dia mau tidur, sarungnya, ujung sarungnya dia kebasin.
kebas-kebasin. Ada yang mengatakan maksudnya dia buka dulu sarungnya sehingga ketika dia buka sarungnya yang digunakan untuk mengkebas adalah bagian dalamnya. Jadi kalau ini seharusnya dilipat, buka begini, nah ini yang digunakan, ini satu tangan kiri menahan, tangan kanan digunakan untuk mengkebas tempat tidurnya tersebut ya. Baru dia tutup lagi, baru kemudian dia tidur. Sebagian ulama mengatakan lam yadhhar lana, tidak nampak bagi kami apa hikmahnya Rasulullah menyebutkan bagian dalam izar. Wallahu alam bisawab, yang jelas Rasulullah SAW menyebutkan illah, menyebutkan sebabnya. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Sungguhnya tidak tahu apa yang dia terjadi di tempat tidurnya ketika dia meninggalkan tempat tidurnya. Dan kalau kita mengambil illah tersebut, maka seharusnya tidak harus pakai sarung, tidak ada masalah. Mungkin kita bersihkan pakai sesuatu atau pakai sapu, pakai apa. Artinya Rasulullah SAW menyebutkan sarung, ya karena itulah yang mudah yang ada di zaman tersebut, yang bisa digunakan untuk dikebas, ya, mengebas tempat tidur atau tempat untuk berbaring, maka silakan. Tapi kalau seorang bisa ingin menjalankan sunnah, dia mengebas dengan sarungnya. Tapi kalau tidak ada, yang penting dia waspada, dia bersihkan tempat tidurnya sebelum dia tidur, khawatir ada sesuatu. Ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ikhtiar sebelum tidur. Di antara ikhtiar memastikan apakah tempat tidur bersih atau tidak. Setelah itu baru kemudian tidur. Nah, sebelum tidur berdoa, ya. Berdoa dengan menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismika Rabbi subhanakallahumma bismika Rabbi wa bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku pun bisa meletakkan lambungku. Wa bika arfa'uh, dengan engkaulah aku juga bisa mengangkat lambungku. Ya, aku bisa tidur, bisa bangkit dari tidur karena engkau ya Allah. Dan ya Allah, in amsakta nafsi, kalau aku sedang tidur, lantas kau pegang nyawaku, kau tidak kembalikan, farhamha, maka rahmatilah nyawaku tersebut. Rahmatilah jiwaku yang kau tahan tersebut. Dalam sebagian riwayat, faghfirlah, ampunilah jiwaku tersebut. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan lagi nyawaku sehingga aku terjaga, terbangun, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Maka jagalah jiwaku tersebut sebagaimana kau menjaga orang-orang yang saleh, ya. Ini di antara adab sebelum tidur dengan membaca doa tersebut, ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebut Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan doa-doa sebelum tidur selain yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ternyata banyak juga doa-doa. Ya, tadi kalau disebut qiraat, surat-surat yang dibaca, ayat yang dibaca, sekarang doa-doa. Jadi yang sebelumnya sudah kita sebutkan, ya, ada doa-doa sebelum tidur. Ya. Di antara doa tersebut kata beliau, wa mimma warada mimma yuqalu indan naum, di antara dalil-dalil yang datang yang hendaknya diucapkan sebelum tidur. Haditsu Anas, pertama dari hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala. Adalah Rasulullah SAW kalau hendak tidur, beliau membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi sebelum tidur kita baca alhamdulilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah membuat memberi kita makan. Wa saqana, memberikan kita minum. Wa kafana, telah memberikan kecukupan. Wa awana, telah menaungi kita. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan, tidak ada yang bisa beri dia kecukupan dan tidak ada yang bisa mengayominya. Ini bersyukur sebelum tidur. Alhamdulilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami. Wa saqana, memberi minum kepada kami. Wa kafana, memberi kecukupan kepada kami. Wa awana, mengayomi kami. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Wa la mu'wiya. Betapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupkannya dan tidak ada yang bisa mengayominya. Kita alhamdulillah bisa tidur dalam kondisi kenyang, dalam kondisi tidak haus, dinaungi di rumah, alhamdulillah. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan walladzi manna alayya bi fa afdala walladzi a'tani fa ajzala. Demi zat yang telah memberi karunia kepadaku, maka dia pun menambahkan karunia kepadaku dan memberikan aku pemberian dan dia perbanyak pemberiannya kepadaku. Ini ucapan syukur sebelum tidur.
Kemudian juga di antara doa atau zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, kana yaqulu inda madjahi, Rasulullah sallallahu bersabda sebelum atau membaca sebelum tidurnya, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa kalimatika tammati min syarri ma anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma anta takshiful ma'tham wal maghram. Allahumma la yuhzam junduka wa la yukhlafu wa'duka wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu subhanaka wa bihamdik. Yang artinya, ya Allah, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim, aku berlindung dengan wajahmu yang mulia, wa kalimatika tammah, dan aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min syarri ma anta akhidhun bi nasiyati, dari kejahatan makhluk yang engkau memegang ubun-ubunnya. Allahumma anta takshiful ma'tham wal maghram, ya Allah, engkau lah yang telah bisa menyingkap, menghilangkan dosa-dosa, dan engkau bisa menghilangkan hutang, ya. Allahumma la yuhzamu junduk, ya Allah, tentaramu tidak akan terkalahkan, wa la yukhlafu wa'duk, dan janjimu tidak akan terselisihkan, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi manfaat kecuali dengan izinmu, ya. Subhanaka wa bihamdik, ya, maha suci engkau dan segala puji bagimu. Ini juga di antara doa sebelum tidur. Kemudian juga dari hadis Abu Dawud, dari riwayat Abu Dawud dari hadis Abil Azhar Al-Anmari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur, beliau di malam hari beliau membaca bismillahi wada'tu jambi Allahumma ighfirli dzambi wakhsa syaitani wa fukka rohani wa ja'alni fin nadi, ya, al-a'la. Ini ada beberapa kalimat yang saya tidak paham maknanya, ya. Mungkin harus kembali kepada maknanya. Coba kita baca. Doanya bismillah, yaitu ya Allah, menyebut nama Allah, wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku, Allah maghfirli dzambi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wakhsa syaitani, yaitu hinakanlah syaitanku, wa fuka rohani, wa ja'alni fin nadi. Wallahu alam, saya kurang paham maknanya, belum, harus dicek kembali kepada makna kalimat, ya. Tapi itu di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan, Rasulullah SAW berkata, man qala hina ya'wi ila firashihi, siapa yang ketika hendak tidur dia membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca doa tersebut, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Dia baca sebelum tidur, ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahar, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kalau ini insyaallah bisa dihafalkan dengan mudah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali sebelum tidur. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jika dibaca sebelum tidur maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian juga dalam hadis Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Hafsah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Ada Rasulullah SAW kalau hendak tidur beliau meletakkan tangannya di pipinya, itu menjadikan tangannya bantal bagi pipinya. Tsumma yaqul, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu hari di mana engkau bangkitkan hamba-hambamu. Doanya mudah, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungi aku dari azabmu hari di mana engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ini di antara doa-doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, ya. Taib. Nah, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab doa nisfal lail, ya. Bab berdoa ketika di tengah malam, ya. Jadi doa sebelum tidur, ya, sudah selesai kita sebutkan, ya. Barang siapa ingin melihat kembali maka silakan bisa ditonton kembali, ya, kajian-kajian kita sebelumnya, ya, karena doa sebelum tidur ternyata banyak. Doa-doanya banyak, zikirnya banyak, qiraatnya juga banyak, ya. Kita lakukan, kita baca sebagian, tidak harus semuanya, ya. Tidak harus semuanya. Taib, bab berikutnya bab doa nisfal lail, bab berdoa ketika di tengah malam. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddatsana Malik an Ibnu Syihab an Abi Abdullah Al-Aghar wa Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Sungguhnya Rabb kita yang maha tinggi, yang maha mulia, turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, Allah berkata, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang minta kepada aku akan aku kabulkan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapakah yang beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ini tentang anjuran kalau seorang bangun di tengah malam, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika didahului dengan salat itu baik, tapi tidak harus didahului dengan salat. Tidak harus didahului dengan apa? Salat. Sepertiga malam yang terakhir, kalau dia sempat terbangun, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia berdoa, memohon, minta ampun, maka saat-saat tersebut adalah saat-saat yang penuh keberkahan karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya. Apalagi jika didahului dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam tersebut, apalagi sepertiga malam yang terakhir, mulai tengah malam sampai sepertiga malam yang terakhir, maka itu adalah waktu di mana orang beristirahat. Ya, orang lezat-lezatnya tidur di ujung-ujung sepertiga terakhir itu, puncak-puncak kelezatannya tidur. Ya, tiba-tiba seorang kemudian bangun, dia melawan rasa kantuknya, dia meninggalkan lezat tidurnya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Beliau menukil perkataan Ibnu Battal, ya. Wa huwa waqtun syarif. Ini adalah sepertiga malam terakhir, adalah waktu yang mulia. Khassahullahu bitanazzul fihi. Allah mengkhususkan waktu untuk Allah turun di sepertiga malam terakhir tersebut. Fa yatafaddalu ala ibadihi bi ijabati doaihim, maka Allah pun memberi kemuliaannya kepada hamba-hambanya dengan mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa di waktu tersebut. Wa i'ta'i su'lihim, dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Wa ghufrani dzunubihim, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa huwa waqtu ghaflatin wa khalwah, itu waktu yang orang lalai dan waktu untuk berdua-duaan. Wastighraqin fin naum, dan ini waktu yang orang di puncak-puncak tidur. Wastildzadin lahu, waktu lezat-lezatnya lagi tidur. Wa mafaraqatul ladzati wad da'ati sa'bun, adapun meninggalkan kelezatan adalah perkara yang berat. La siyama ahlur rafahiyah, terutama orang-orang yang hidupnya mewah, nyaman, tempat tidur halus, ya, tempat tidur nyaman, ini mau suruh bangun susah. Ya, mungkin kalau tidurnya pakai tikar mungkin mudah, ya. Tapi kalau pakai spring bed, ya mungkin susah bangunnya, ya. Wa fi zamanil bard, apalagi di musim dingin. Wa kadzalik ahlut ta'ab wala siyama fi qasril lail. Demikian juga orang yang lelah kerja, untuk bangun sepertiga malam terakhir sangat sulit, kata Ibnu Battal rahimahullah taala. Wala siyama fi qasril lail, terutama ketika malam pendek, itu di musim panas malam pendek. Kalau kita insyaallah di Khatulistiwa mirip-mirip, tapi kalau di daerah-daerah yang lain yang jauh dari Khatulistiwa, maka musim dingin malamnya panjang, musim panas malamnya pendek. Faman athara al-qiyam limunajati rabbih wa tadarru ilaihi ma'a dzalik dalla ala khulus niyyatihi wa sihhati raghbatihi fima inda rabbih. Maka siapa yang mendahulukan untuk mengutamakan untuk bangun, meninggalkan semua kelezatan tersebut, kenikmatan, puncak-puncak lezatnya tidur, dia bangun untuk bermunajat kepada Rabb-nya, untuk berbicara dengan Rabb-nya, menyampaikan hajatnya, wa tadarru ilaihi, untuk merendah di hadapan Allah, merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ala khulusi niyati, maka menunjukkan niatnya tulus. Wasihati raghbati fi ma inda rabbi, menunjukkan dia benar-benar berharap janji Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika nabbaha Allahu ibadahu ala du'a fi hadzal waqt. Oleh karenanya Allah ingatkan jangan lupa berdoa di waktu tersebut. Alladzi takhlu fihi nafsu min khawatirid dunya wa ulaqiha. Yang di mana waktu tersebut jiwa ini sudah lepas daripada kegiatan-kegiatan duniawi, lagi fokus berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta, jangan lupa minta sama Allah. Ya. Liyastash'iril 'abdu al-jidda wal ikhlas li rabbih, agar seorang hamba berusaha untuk bersungguh-sungguh dan ikhlas untuk Rabb-nya. Ini bukti bahwasanya kita yakin dengan janji Allah, kita yakin Allah turun ke langit dunia, kita yakin Allah Maha mengampuni, Maha mengabulkan doa, maka kita bangun, Ya. Maka
jangan sampai hari-hari lewat kita tidak sempat bangun di sepertiga malam yang terakhir ya. Sepertiga malam terakhir bagaimana mengetahuinya? Mudah. Ambil aja waktu maghrib jam berapa, waktu azan subuh jam berapa, bagi tiga. Bagi tiga, sepertiga terakhir itulah sepertiga malam yang terakhir ya. Kalau kita sekarang misalnya, coba kita kira-kira gampangannya. Kita sekarang maghrib jam 6, 17.58. Kemudian subuh jam 4.05 ya. Atau jam 4:05. Jam 6 sampai jam 4 ada sekitar 10 jam. Jam 6 sampai jam 4 ada 10 jam. 10 jam kalau kita bagi 3 ya berarti 3,33 kira-kira, 3,33. Kalau kita ukur mundur dari 3,33 jadi jam jam 1 berarti 00.45, sekitar 00.45. Atau jam 1 ya kira-kira 00.45. Jadi jam 1 kurang seperempat atau kurang sepertiga ya. Kurang 20 lah. Jam 1 kurang 20 ya kira-kira jam 12:40 itulah awal sepertiga malam yang terakhir. Nah, dimulai dari sini sampai subuh. Alhamdulillah waktunya panjang. Mungkin kita nggak bisa bangun jam 2, kita nggak bisa bangun jam 1, kita nggak bisa ada jam 2, ada jam 3. Setengah 4 masih sepertiga malam yang terakhir. Waktu yang cukup panjang. 3/4 jam. Ya mulai dari jam kira-kira jam 1 sampai jam 4. Alhamdulillah. Di situ saat kita bangun dan kita boleh berdoa, salat, kita tidur lagi boleh, enggak ada masalah. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatu Daud, sebaik-baik salat malam adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam, wa yaqumu thulutsahu, kemudian beliau bangun sepertiga malam, wa yanamu sulusahu, kemudian seperempat malam dia tidur lagi. Ya, jadi intinya kita tunjukkan bahwasanya kita yakin dengan itu semua, kita bangun, kemudian kita berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Di sini hadisnya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Perhatikan sini, ini fikihnya Imam Bukhari. Hadisnya menyebutkan yanzilu tabaraka wa ta'ala ya hina yabqa thuluthul lail. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Tetapi Imam Bukhari memberi judul bab doa nisfal lail. Bab berdoa di tengah malam ya. Di tengah malam. Ibnu Battal menjelaskan ya bahwasanya Imam Bukhari mengambil dalil istinbat dari firman Allah qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Allah pernah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangun malam seluruhnya atau dikurangi ya sebagian malam, tidur hanya sedikit, mayoritas malam silakan salat malam, nisfahu atau engkau salat malam dengan setengah malam, au unkus minhu qalil, kurang dari setengah malam. Jadi boleh seorang salat malam mulai dari setengah malam. Ya, kalau kita jam 6 sampai jam 4, 10 berarti jam 11 atau jam 12 orang sudah boleh start untuk salat malam. Ya. Oleh karenanya Imam Bukhari memberi judul berdoa ketika tengah malam. Karena Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Muzammil, salat malam dimulai dari tengah malam itu sudah boleh, silakan ya. Bahkan dianjurkan setengah malam kalau mampu. Jadi boleh seorang mulai jam 11 atau jam 12 salat terus, nanti sepertiga malam terakhir dia berdoa kepada Allah. Tapi dia mulai dengan muqaddimah dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Battal rahimahullahu taala, dzikrun nisf fihi yadullu ala ta'kidil muhafadzah ala waqti tanazzul qabla dukhulihi liya'tiya waqtul ijabah wal abdu murtaqibun lahu musta'idun liliqa'ihi. Jadi kata Ibnu Battal rahimahullahu taala, maka hendaknya seorang hamba bangun tengah malam, kemudian dia mulai salat menunggu waktu tengah malam tersebut, sepertiga malam terakhir. Begitu tiba waktu sepertiga malam terakhir, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia supaya tidak lewat, dia bangun sebelum waktu sepertiga malam yang terakhir. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar rahimahullah dalam dalam hadis ini beliau mentakwil ya. Beliau berkata yang dimaksud dengan turun bukannya Allah Subhanahu yang turun, tapi maksudnya adalah turunnya malaikat rahmat
atau yang semisalnya. Ya, tentu ini adalah takwil yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya ya. Sebagaimana ketika Imam Malik ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana cara Allah beristiwa? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Bahwasanya beristiwa di atas arsy dipahami maknanya. Wal imanu bihi wajib, dan kita wajib mengimaninya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana adalah bid'ah. Maka demikianlah kita terapkan perkataan Imam Malik ini kepada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang namanya kita beriman Allah turun ya ke langit dunia, bagaimana kita tidak tahu ya. Dan kita tidak takwil, kita katakan ini yang turun adalah perintahnya, atau kita mengatakan yang turun adalah rahmatnya, atau kita mengatakan yang turun adalah malaikatnya. Karena kalau kita takwil begitu akan menimbulkan kelaziman-kelaziman yang buruk. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. Beliau bantah takwil itu semua. Kalau kita takwil yang turun malaikat, malaikat turun ke langit, apa faedahnya? Kemudian malaikat apakah berani berkata, siapa yang meminta ampun kepada aku? Karena dalam hadis disebutkan Allah turun, kata Nabi, kemudian Allah berkata, siapa yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni. Siapa yang minta kepada aku, siapa yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan. Dan tidak mungkin malaikat mengucapkan demikian. Dia mengucapkan pasti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang malaikat yang turun, malaikat tidak mungkin mengucapkan demikian. Siapa yang mohon ampun kepada aku, karena siapa yang berdoa kepada aku, karena tidak boleh berdoa kepada malaikat. Berdoa kepada malaikat adalah syirik. Kalau ada yang mengatakan yang maksud adalah turun rahmat. Rahmat Allah turun sampai ke bumi, bukan cuma sampai nyantol di langit dunia ya. Tidak cuma nyantol langit dunia. Kalau rahmat cuma turun langit dunia, apa faedahnya buat kita yang bangun malam? Ada yang mengatakan yang turun adalah perintah Allah. Perintah Allah tidak terkhususkan cuma sepertiga malam terakhir. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Perintah Allah berjalan terus berkesinambungan, terus menerus setiap saat, tidak terkhususkan pada sepertiga malam yang terakhir. Dan tentunya berbeda ketika seorang mengatakan Allah yang turun, tentunya dia akan semangat, kan Rob dia mendekat kepadanya, ya dia semangat. Beda dengan kalau katakan yang turun malaikat, yang turun perintah Allah, yang turun rahmat Allah. Dia tidak begitu. Jadi hambarlah hadis-hadis ini. Kita katakan Rasulullah SAW adalah a'lamun nasi billah, orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW afsahul khalq, orang yang paling fasih dalam menyampaikan. Dan dia adalah ansahul khalq, dia adalah orang yang paling ingin beri nasihat kepada umatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW bilang Allah turun maksudnya ternyata malaikat. Ini seakan-akan Rasulullah bikin teka-teki, Rasulullah SAW menjebak. Dan itu tidak pantas kita ucapkan kepada Nabi SAW. Oleh karenanya kita berakidah di atas akidah salaf, bahwasanya kita amir ruha kama ja'at bila kaif, kita imani sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan, dan tidak perlu kita tahu bertanya bagaimana, karena kita tidak tahu bagaimana Allah, tidak tahu bagaimana Allah di luar alam semesta ini bagaimana ya. Kita enggak ngerti sehingga tidak bisa kita analogikan dengan makhluk-makhluk yang ada. Kita cukup beriman, pokoknya Nabi mengatakan demikian, kita imani dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Di saat itulah kita bangun agar kita merasa dekat dengan Allah, kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan tentang bagaimana luasnya rahmat Allah dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha pencipta, yang tidak butuh kepada hambanya, tapi dia yang mencari hambanya untuk memberi karunia kepada hambanya. Kalau kita bicara biasanya orang miskin yang mencari orang kaya. Biasanya orang miskin yang mengetuk pintu orang kaya ya. Biasanya orang miskin yang mencari-cari orang kaya ya. Dan biasanya orang kaya tersebut ketika memberi dia butuh juga timbal balik. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kita. Ya, kita mau kafir mau apa enggak ada urusan. Barang siapa yang kafir maka fa innallaha ghaniyyun karim. Ya, Allah Maha mulia dan Allah Maha kaya, tidak butuh. Iman kita tidak menambah kekayaan Allah sama sekali. Tapi Allah yang turun ke langit dunia, Allah yang cari hamba-hambanya, Allah yang siapa yang beristighfar akan aku kabulkan, akan aku ampuni. Siapa yang beristighfar akan aku yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Siapa yang minta akan aku berikan permohonannya atau kabulkan permohonannya. Maka sungguh baik Rabb kita ya. Maka sungguh merugi kita, yang sangat merugi kalau ternyata hari-hari lewat terus kita tidak bangun untuk meminta kepada Rabb kita. Maka saya semangatkan diri saya dan juga kepada para pemirsa, jangan lupa untuk sepertiga malam terakhir bangun ya, meskipun 5 menit, 10 menit, kalau bisa didahului dengan salat, itu yang terindah, meskipun seperempat jam, meskipun setengah jam, kemudian berdoa minta kepada Allah, sampaikan curhat yang mau dicurhatkan kepada Rabbul Alamin. Karena Allah telah berjanji akan mengabulkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan.
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam doa-doa yang lain selain daripada doa sebelum tidur. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.